Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, namaku Naurana Nazla Syafa Kamilah dengan NIM 2311010400026 dari Prodi D1 PGMI Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Bu Dr. Lailatul Usriyah MPDI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menerapkan konsep moderasi beragama dalam perencanaan pembelajaran berdiferensiasi di mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, IPA, dan IPS di MI atau SD. Berikut ini pembahasan materi yang akan kita bahas. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis, belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Perencanaan pembelajaran atau disebut juga desain instruksional merupakan kegiatan organisasi instruksional. Yang dimaksud dengan organisasi instruksional adalah perencanaan pembelajaran mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran atau disebut juga dengan desain instruksional. Nah, komponen organisasi instruksional yang dimaksud itu ada 6. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang keempat, langkah-langkah pembelajaran. Yang kelima, sumber belajar yang digunakan. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu cara menguasai konsep dasar belajar. Seringkali kita mendengar kata belajar. Nah, belajar itu apa sih? Belajar menurut Raffin adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Sedangkan menurut Ernest Hilgard dalam Sumardi Suryabrata, belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan, yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Nah, berdasarkan beberapa uraian definisi belajar, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya ada 3 komponen dalam kegiatan belajar, yakni sesuatu yang dipelajari, proses belajar, dan hasil belajar. Belajar mempunyai ciri-ciri khusus. Yang pertama, belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku atau change behavior. Nah, ini berarti bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu adanya perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil. Tanpa mengamati tingkah laku hasil belajar, maka tidak akan dapat mengetahui ada tidaknya hasil belajar. Kemudian, yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen, yang berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Yang ketiga, yaitu perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku ini tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung, karena perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Kemudian yang keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Dan yang kelima, pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Sesuatu yang memperkuat itu akan memberikan semangat atau dorongan untuk mengubah tingkah laku. Menguasai konsep dasar belajar adalah kunci untuk menjadi belajar yang efektif dan mencapai hasil belajar yang optimal. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa cara menguasai konsep dasar belajar. Yang pertama yaitu pahami gaya belajar Anda. Setiap orang itu pasti mempunyai gaya belajar yang berbeda. Ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Yang kedua, tentukan tujuan belajar. Yang ketiga, buat jadwal belajar. Yang keempat, gunakan strategi belajar yang efektif. Yang kelima, cari sumber belajar yang sesuai. Yang keenam, berlatih secara teratur. Yang ketujuh, berdiskusi dengan teman. Yang kedelapan, cari dukungan dari guru atau tutor. Yang kesembilan, bersikaplah positif. Dan yang terakhir, tetap termotivasi. Materi selanjutnya yaitu cara menguasai pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Levi dan Omema, dalam Al-Subai 2020, halaman 159, pembelajaran berdiferensiasi adalah belajar mengajar yang memungkinkan siswa mempelajari mata pelajaran yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhannya, sehingga siswa tidak frustasi dan merasa sendiri, serta siswa tidak merasa gagal untuk memiliki pengalaman untuk mempelajarinya. Cara menguasainya yaitu dengan cara bagaimana guru memahami kondisi siswa dan kebutuhan siswa tanpa harus mendiskriminasinya, baik itu kekurangan fisik maupun rohani. Ada 3 strategi yang dapat digunakan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yang mengacu pada materi yang diajarkan kepada peserta didik dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar mereka. Yang kedua, diferensiasi proses. Ini mengacu pada cara peserta didik menafsirkan atau memahami informasi atau materi. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Ini mencerminkan pemahaman peserta didik tentang tujuan pembelajaran melalui hasil karya atau kinerja yang disajikan kepada guru. Kemudian materi yang terakhir yaitu penerapan desain perencanaan pembelajaran berbasis moderasi beragama sesuai kurikulum Merdeka. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Tentu perlu ada ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrim.
Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini akan menghindarkan kita dari sikap ekstrim yang berlebihan, fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama. Moderasi beragama sesungguhnya itu merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Dengan cara inilah, masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Baik, sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.